yang ada, gumpalan-gumpalan ya bekas kemaksiatan itu menghalangi dan sulit untuk ya kita dekat, apalagi kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka itulah taubat ini sangat penting, apalagi dalam Quran Allah berulang-ulang menyampaikan dalam berbagai macam bentuk kalimat ya, tawab, inabah ya, awab, itu banyak ya kalau kita lihat di mana hal tersebut pada dasarnya ya memberikan kita suatu nilai. Kalau kita lihat ada 3 kalimat yang dipakai kata ya Imam Zunun Al-Misri. Pertama, taubat, tubu ilallahi jami'a, taubatlah kamu seluruhnya pada Allah hai orang yang beriman. Ini berarti kembali dari maksiat kepada taat. Kemudian ada inabah. Inabah ini dimana ya satu nilai taubat juga ya bagi kita orang-orang yang lalai dalam urusan dunia. Kemudian yang ketiga ya ada namanya awab ya. Awab ini senantiasa ya terus menerus taat tanpa berhenti di dalam kehidupan karena menyadari hal tersebut untuk menggapai kesucian hati, kebeningan jiwa, terutama menggapai ridha Allah. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi ini jelas ya, seorang yang istilahnya salik itu ya menuju Allah itu, di dalam nilai tobat ini yang perlu dipahaminya adalah bahwa tekanan tekad yang kuat memang itu awal dari perjalanan tobat. Namun ketika dia sudah melakukan tobat itu, yang paling penting bagi kita ya dan bagi kita yang tobat ini pada dasarnya ya upaya melanggengkan ya, kita melanggengkan nilai di mana kekuatan azam kita itu terus menerus harus mampu melawan kondisi-kondisi kemaksiatan. Ketika itu sudah terjadi, maka dia beranjak pada sisi di mana dia menetapkan keberadaannya untuk tidak terlibat lagi dengan hal-hal yang membawa dia kepada kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, sehingga ketika itu terjadi dan dia sudah fokus, ditambahlah dengan nilai mujahadah, kesungguhannya itu, insya Allah mudah-mudahan ya kesempurnaan taubat itu akan nampak. Apa tanda yang bisa membuat dia itu pada posisi terus-menerus bertobat? Ya, diantaranya adalah uzlah. Ya, dia melakukan uzlah, dia menyendiri. Lebih banyak hidupnya menyendiri daripada bergaul, di mana bergaul itu pun dia memperhatikan. Ya, diperhatikan mana pergaulan-pergaulan yang berbau maksiat dan berbau kelalaian, itu tidak dia kembali ke situ. Ini yang harus juga dipahami. Kemudian ya malam dan siang yang bisa dia manfaatkan, terutama malam untuk meratapi dirinya sendiri dari resiko kesalahan itu. Ya, dia meratap, dia menangis, ya mencurahkan air mata dalam kondisi bagaimana perasaannya itu, dunia ini rasanya sempit. Itulah yang digambarkan ketika orang bertanya pada Zunun Al-Misri, bagaimana taubat itu? Ya, rasakanlah dunia ini sempit dan azab Allah ya senantiasa menghadang dimanapun kamu berada. Ya, dia berdasarkan dalam surah At-Taubah digambarkan wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat alaihim anfusihim zannu anna malja'allahu ilaihi ya summa taba ya ilaihi innallahu huwat tawwabur rahim. Orang yang taubat itu digambarkan sempit bumi ini dia rasa, ya sempit juga ya apa yang terjadi pada jiwa dan dirinya, seakan dia menyangka memang tidak bisa lari dari Allah kemanapun dia mau pergi. Nah, inilah juga perlu ya, artinya apapun yang akan dia perbuat yang salah itu, dimanapun Allah ada, bumi ini sepertinya sempit, dia tidak bisa bergerak lagi. Nah, perasaan inilah yang sebetulnya harus ditimbulkan. Dia timbulkan untuk tidak melakukan apapun
karena tidak ada lagi jarak untuk melangkah kemanapun. Itu yang perlu, ya. Maka seperti ini dikatakan, ya, summa taba, kemudian Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan para pendengar yang saya muliakan, hal seperti inilah yang perlu, sehingga ini akan dia lakukan terus dalam keberlangsungan hidupnya itu, ya, tanpa memandang penerimaan itu secara yang mendasar. Kadang-kadang kan kita ada taubat ini kan merasa mau ada diterima apa tidak ini, tapi bukan itu sasaran yang sebetulnya kita inginkan. Lakukan saja terus, karena yang akan kita gapai adalah ridha Allah. Maka orang yang biasa ketika merasa dunia ini sempit dan dia terus, ya, meratapi dirinya, dia menangis, dia uzlah, hatinya tidak kemanapun kecuali Allah, ini akan memberikan satu dampak yang begitu besar terhadap, ya, kebersihan hati dan kebeningan jiwa itu, ya, karena tidak ada lagi hatinya selain Allah yang dia inginkan. Maka itulah ketika seorang bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, ya, saya mengadu dia berbuat salah dan dosa, kemudian saya tobat, apakah tobat saya diterima? Rabi'ah mengatakan tidak, kata Rabi'ah. Kalau seandainya tobat begitu diterima, aku sudah tobat sejak dulu, kata Rabi'ah. Ya, sebenarnya yang perlu dipahami, ya, firman Allah, kata Rabi'ah. Itulah dia baca, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dia baca Al-Baqarah 222 itu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan orang yang bersih. Bukan urusan menerimanya itu yang perlu kita cari dalam pertobatan kita, tapi bagaimana kecintaan Allah yang melingkupi diri kita, itulah yang perlu itu. Jadi lakukan terus tanpa harus melihat batas yang ada sehingga kematian menjemput. Itu yang harusnya dipahami. Maka ini orang akan senantiasa, ya, dalam kondisi menjaga diri terus menerus. Makanya tadi digambarkan jelas, kalau orang tobat dari maksiat dia pindah kembali kepada ketaatan, atau seperti kita bilang, ya, dari hal yang dicela oleh syariat kepada hal yang dipuji oleh syariat, berarti segala sisi dia harus, ya, terjunkan diri untuk terus berbuat kebaikan. Kemudian kalau dia bicara inabah ini inna ilaina iyabahum itu, walaupun maknanya kembali kepada Allah, tapi dasar yang paling penting, ya, inabah di situ adalah di mana, ya, ketika dia berbuat kebaikan itu sudah ada, tapi dia satu saat, ya, lupa dan tertinggal, di situ dia kembali bertobat untuk meluruskan. Nah ini, ya, kalau tadi dengan kemampuan tobatnya dari maksiat bisa dia tinggalkan totalitas. Nah, kemudian dia beranjak kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ketika kebaikan itu satu saat terlepas dan terlupa sama dia tobat kepada Allah. Nah, kalau seperti ini cenderung ditekankan pada nilai istighfar, ya. Jadi istighfar itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita buat biasanya, kemudian kita terlupa, ada bahkan, ya, lewat kita lakukan. Itulah kita bilang, karena ada digambarkan juga oleh Junaid Baghdadi bahwa seperti kita, ya, suka berdusta, ya, itu kan dosanya pada sisi zohir dan mulut. Maka istighfar itu bisa menjadikan satu dasar untuk menyelesaikan kesalahan itu, karena hatinya tidak rusak, ya. Artinya apa? Orang berdusta itu tidak sampai imannya gugur, tidak sampai kita bilang pindah agama, kan tidak sampai begitu. Ya, maka itu kalau kita lihat hal seperti ini, istighfar itu menjadi satu, ya, solusi untuk melepaskan kita, ya, daripada kesalahan dari akibat kedustaan tersebut. Begitu juga yang lain kalau memang, ya, dilakukan secara, ya, seperti kita bilang, terserah mau sengaja atau tidak, kemudian kita istighfar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ini satu hal yang menjaga sebenarnya. Nah, kemudian baru yang awab tadi itu, di mana nilai yang kita lakukan adalah terus menerus, dijaga terus kebaikan itu, jangan sampai alfa sedikit pun. Inilah kalau kita lihat, ya, karena seperti kalau yang kedua tadi kadang-kadang tertinggal, ya.
Kalaupun tertinggal dia, ya pada dasarnya hal tersebut ya mau tidak mau. Nah, inilah ya kita lihat pada dasarnya. Kalau sudah begitulah pola yang terjadi pada orang yang tobat sampai dia menjaga betul ya kondisi dirinya itu dari salah menjadi benar dan benar dikerjakan terus. Sekali-sekali terjadi kita bilang kesalahan, dia tutupi terus. Dan sisi lain ketika itu terjadi, maka tingkat yang paling tinggi dari tobat itu adalah dia itu awab, ya, terus menerus, tidak pernah lupa. Dalam artian bukan berarti kita mungkin salah. Kita bisa rujuk kepada kisah Nabi Ayub alaihi salam, ya, di mana Allah memujinya, ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Ayub itu ya sebaik-baik hamba dan orang yang senantiasa awab, ya. Dia itu digambarkan adalah orang yang ya terus-menerus taat kepada Allah. Ayub ini kan begitu. Apapun yang menghalanginya tidak mengurangi ibadah yang dia buat. Ya, hartanya diambil, ya dibakar oleh setan. Dalam satu riwayat diceritakan begitu, terus beribadah. Anaknya dimatikan, badannya dibikin sakit, tapi tidak mengurangi. Nah inilah, ya, kalau kita kan kadang cenderung, ya, begitu harta habis ya sudah, menangis-nangis karena harta itu. Nah inilah yang pernah juga kalau kita lihat, ya, peringatan itu terjadi pada ya Ali bin Isa, seorang menteri pada masa Bani Abbasiyah itu, ya. Abu Amr An-Namti menceritakan ketika ya seorang menteri bernama Ali bin Isa, ya, itu berjalan diiringi dengan arak-arakan yang begitu megah, ya, di atas kudanya itu, ya, itu di atas kudanya orang menyaksikan di pinggir jalan sampai terkagum-kagum. Orang bertanya, siapa itu ya, siapa dia ya, ya begitulah orang mengagumi dia itu. Tapi waktu itu ada seorang perempuan tuh kalau bahasa kita nyeletuknya tuh ya apa adanya saja, ya. Maka dia berkata, ya, kebetulan waktu itu Ali bin Isa itu dekat dengan perempuan yang bercakap itu tadi di pinggir jalan. Mengapa kalian bertanya siapa dia itu? Kata perempuan ini. Tahu siapa dia itu? Itu orang yang jatuh di dalam pandangan Allah. Allah menguji dia dengan apa yang kalian lihat ini. Itulah dia bilang, nggak banyak. Itu orang yang jatuh dalam pandangan Allah, ya. Dan Allah menguji dia dengan apa yang kalian lihat ini. Didengar oleh Ali bin Isa, pulang dia, ya. Sejak itu apa? Dia mengundurkan diri dari menteri tadi dan dia tinggal di Mekah sampai akhir hayatnya. Kadang-kadang kita dibesar-besarkan orang tua, hati-hati. Itu hal yang beresiko, ya. Kadang-kadang kita punya harta banyak juga, hati-hati. Itu hal yang beresiko, kelalaian kita itu. Nah disitulah kita bilang peran tobat itu yang sangat penting sehingga terjaga. Punya apapun kita ada upaya menjaga ke arah itu, ya. Ketaatan itu jalan terus dia. Ini yang perlu, ya. Kalaupun selip sedikit kita bilang segeralah untuk ya inabah itu kan kembali, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau sudah sampai inabah sebetulnya apa yang kita inginkan, ya. Kita tidak menginginkan lain kecuali kecintaan Allah. Makanya sebagian ulama juga menggambarkan tobat itu ada tobat inabah, ya, ini kembali kepada Allah. Ada tobat istijabah, ya. Istijabah ini adalah dia terus-menerus melakukan tobat walaupun tidak punya salah, tapi apa yang dia cari? Taqarrub dan mahabbah. Dia dekat terus dengan Allah dan dia dicintai Allah. Makanya kalau kita buka Rasulullah itu kan, kalau kalimat tobat beliau itu kan jelas, ya. Inni atubu ilallah kulla yaumin, ya. Ada satu ayat sab'ina marrah, ada yang satu ayat ya mi'ata marrah. Demi Allah sesungguhnya aku tobat dan mohon ampun kepadanya satu hari itu ya 100 kali. Tiap hari Rasul tobat. Tapi apakah tobat Rasul dari kesalahan? Bukan. Tapi Rasul terus menerus mengingat Allah. Apalagi digambarkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang perlu dicari dalam hidup ini.
kecintaan Allah. Allah senang dengan orang yang dekat kepadanya, ya. Allah senang dengan orang yang selalu mengingatnya. Jadi tobat yang digambarkan secara istijabah ini, ya, bukan harus bikin salah, istighfar aja terus. Perkara kita mau bikin salah, nggak bikin salah, bukan itu merupakan hal yang dipandang. Tapi dengan kita istighfar, itu kan pada dasarnya kita berzikir, mengingat Allah. Kita membekali diri untuk satu nilai keampunan ke depan walaupun seandainya terjadi perbuatan salah. Jadi pembekalan seperti itu, inilah sebetulnya yang disukai oleh Allah. Apalagi kan kita ini kan, ya, salah satu wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Adam itu, apa kata Allah? Wahai Adam, ya, engkau mewariskan kesusahan dan kepayahan kepada anak cucumu, tapi aku mewariskan taubat kepada mereka, kata Allah. Maka ketika mereka datang, ya, kepadaku untuk taubat, aku menerimanya. Ketika mereka datang memohon kepadaku, aku memakbulkannya. Nah, ini kalau kita lihat kan jelas satu gambaran, ya, betapa bahwa nilai, ya, sisi diri kita ini memang tidak pernah terlepas. Makanya Nabi katakan kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwab, ya, tawwabun. Bahwa sebaik-baik orang yang salah itu taubat. Nah, kita bukan harus bikin salah, tapi kita bisa salah. Nah, jadi bagaimana? Ya, antisipasi dia. Inilah yang perlu. Jadi ketika ini menjadi satu rutinitas, insya Allah hati kita tuh akan terjaga, dia bersih. Kalau sudah bersih seperti itu, tinggal ke depan apa yang akan kita perbuat lagi dalam kehidupan kita. Ini yang perlu. Makanya kenapa tobat diletakkan di mana-mana pun. Kalau kita lihat buka kitab-kitab sufi itu, tobat ini menjadi satu dasar awal dari perjalanan kedudukan kita untuk menuju Allah. Jadi sekali lagi, jangan tunggu salah, ya, jangan kita bilang harus bersalah dulu baru tobat. Pada dasarnya ketika kita tidak bersalah pun persiapkanlah itu. Karena seperti digambarkan tadi Rasulullah, orang yang tidak punya salah, orang yang dibersihkan salahnya, tapi satu hari dia tetap tobat, dalam artian dia, ya, istighfar dia 70 bahkan 100 kali dalam satu hari. Berarti tiap hari Rasulullah. Nah, ini kan artinya apa? Taqarrubnya itu yang perlu dia jaga, ya, kesinambungan batin itu yang perlu, ya, dia upayakan untuk terus, ya, dijaga agar tidak melenceng dia. Ini yang perlu. Jadi sekali lagi hal seperti inilah. Kalau sudah ini dapat kita miliki, insya Allah baru kita ke depan, ya, bicara yang lain apa, ya. Maka kita akan bicara pada akhlak yang lain. Apakah itu akan namanya waro, apa namanya mujahadah dan sebagainya, itu sudah